Dan saya nggak tahu pertanyaan apa yang akan diberikan oleh Teh Ida dari Kanwil P2 Humas kepada saya. Kira-kira membuat saya langsung down apa? Bisa saya jadi penyiar, Bisa dong. Nanti Anda yang pegang program saya namanya Klinik Pajak. Nah, Hostnya Ida Laila dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Cocok. Mohon maaf loh, saya dinobatkan 2019 kalau nggak salah. Sebagai duta pajak masih berlaku nggak? Oh, udah nggak berlaku kayaknya. Makasih. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabar? Momen pandemi adalah sebuah fase pembelajaran yang sangat berharga. Akhirnya kita menyadari betapa berharganya kebebasan yang telah kita rasakan selama ini. Pandemi ini juga menyadarkan kita bahwa tantangan bisa datang kapan saja. Masa ini belum pernah terbayangkan sebelumnya, tapi berhasil menguji seberapa kuat kita bertahan dan memutar otak untuk bisa lebih keras dan kreatif dalam bekerja. Kembali bertemu di awal tahun 2021 dengan semangat baru dan tantangan baru, kawan pajak semua kini tengah menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi perpajakan, termasuk peraturan-peraturan perpajakan terbaru dengan para pakar dari Kanwil DJP Banten dan para stakeholder Kanwil DJP Banten. Jika kawan pajak mengikuti tren perpajakan saat ini, tentu tahu betul bahwa DJP sudah melakukan pembenahan dari berbagai aspek, mulai dari aplikasi dan layanan yang serba elektronik, fasilitas perpajakan yang lebih down to earth, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, hingga perubahan mindset para pegawai pajak yang semakin ramah dan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi sejak pandemi COVID melanda dunia, banyak sekali perubahan yang sudah terjadi. Kawan pajak, khususnya di Kanwil DJP Banten, mau tidak mau sudah harus mulai melek teknologi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berbagai peraturan terbaru dikeluarkan secara bertubi-tubi dalam rangka mengantisipasi perubahan yang begitu dahsyat sepanjang tahun 2020 kemarin. Hal ini merupakan wujud bahwa DJP berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik. DJP bangkit bersama masyarakat Indonesia dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satu cara kami untuk bergandengan tangan bangkit bersama masyarakat adalah dengan membuat program podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Perkenalkan, saya Ida Laila, host Katalog Gue Kanwil DJP Banten, yang juga bertugas di bidang P2 Humas Kanwil DJP Banten. Senang sekali pada hari ini podcast Katalog Gue bisa hadir kembali untuk kawan pajak semua. Dan saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seorang wanita dari salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yaitu dari Kabupaten Pandeglang. Wanita cantik, masih muda, aktif, seorang wanita karir, dan tentunya multi-talented woman. Olga Octavia. Halo. Halo, apa kabar Olga? Baik. Ini saya tersanjung loh. Hari ini saya diundang di podcastnya Katalog Gue. Ya. Ini programnya keren banget ya. Keren dong. Katalog gue itu katalog gue gimana? Oh. Jadi kita katalog gue cantik gak hari ini? Cantik dong. Katalog gimana gue? Ganteng. Oh, ganteng. Ya, di program podcast Katalog Gue ini, Olga, kita itu ingin tahu opini dari masyarakat tentang DJP seperti apa. Karena kita kan harus terus-menerus melakukan introspeksi ya. Baik kita sendiri yang melakukan introspeksi ataupun masukan dan kritikan dari masyarakat. Supaya kita jadi semakin maju ke depannya. Begitu. Ternyata Olga ini adalah penyiar di Radio Paranti 105,6 FM hitsnya Pandeglang. Cakep banget. Ini sampai hafal banget loh radionya. Anda mungkin calon penyiar berikutnya ya selain host sekarang ya. Tapi saya ini memang agak-agak gemeter saya diwawancara oleh Anda loh. Kenapa? Karena biasanya karena saya host ya dulunya, tapi sekarang juga masih sih. Tapi tiba-tiba saya tersingkirkan dengan kehadiran Anda. Host baru ya. Ternyata seperti ini menjadi seorang narasumber, seorang yang ditanya-tanya tuh luar biasa ya. Harus nyiapin jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak terduga ya. Iya, dan saya nggak tahu pertanyaan apa yang akan diberikan oleh Teh Ida dari Kanwil P2 Humas
kepada saya kira-kira membuat saya langsung down apa? Jangan dong. Oke, Ini kita oke. bincang santai aja, Oke. kawan pajak semua. Kita pengen tahu nih dari pandangan seorang penyiar yang juga, tapi katanya nih Olga ini bukan hanya seorang penyiar, tapi dia juga seorang pengusaha. Wow. Juga katanya nih kalau dari CV yang saya terima, dia juga sedang sekolah ingin menjadi seorang notaris. Oh iya, luar biasa. waduh. Luar biasa. Iya. Banyak Terima kasih sekali loh. kesibukan Teh Olga. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini Teh Olga, gimana kesibukan itu masih terus aktif kemana-mana atau semuanya harus mengerjakan dari rumah? Sebenarnya gini, kalau kita cerita tentang kehidupan kita yang sampai saat ini di usia saya yang sudah sangat muda sekali ya. Kadang kita tidak pernah tahu posisi kita tuh ada di mana. Basically saya adalah orang komunikasi, orang broadcast gitu kan. Kalau tadi menyebutkan CV saya mungkin terlalu berlebihan sih sebetulnya. Itu sebenarnya udah saya secretkan gitu loh. Udah saya tutupin tapi masih dibongkar aja. Iya ya. Tapi kalau berbicara tentang apa tadi pertanyaannya? Saya lupa loh. Berbicara tentang kondisi pandemi seperti kondisi saat pandemi. ini, gimana dengan kesibukan yang begitu banyak, harus di rumah aja kah atau justru ada ladang-ladang usaha baru nih dengan Ladang adanya- udang sih sebenarnya. Oke, pandemi 2020 ya Teida, kalau aku berbicara mungkin ini adalah tahun yang paling sulit, paling ironis, paling menyakitkan gitu loh. Termasuk bagi saya yang mobilitas, saya tidak pernah berada di dalam rumah sebetulnya, dan saya emang nggak apik banget untuk ada di rumah gitu. Jadi harus mobilitas tinggi kemana-mana, dan padahal pada saat pandemi itu Maret ya 2020 Ya, Maret ya. 2020. Maret 2020 sampai dengan Desember itu memang harus menguras otak, menguras keuangan juga, termasuk juga. Jadi kayak gini loh, pandemi itu kayak semacam kita tuh dituntut untuk kreatif ya. Ya, betul. Iya gak sih? Tapi di sisi lain ada hal yang membuat kita pun jaga diri kita sendiri gitu loh. Kayak semacam, iya karena nggak? kan khawatir ya dengan kondisi Heeh. sebenarnya kita nggak pernah tahu siapa tuh yang sakit, siapa yang OTG. OTG. Kita tetap harus kemana-mana tuh harus jaga-jaga ya. Mm-mm. Makanya kita juga sekarang nih kawan pajak kita harus pakai Masker atau face shield Face ya, shield supaya juga. walaupun kita ngobrol seru-seruan kayak gini tapi nggak ada nih droplet yang berpindah dari atau nyemprot gitu ya. Iya. iya, tetap harus jaga-jaga. Jadi selama ini tetap ya kemana-mana gitu. Saya kemana-mana tetap, cuman memang awal-awal agak-agak parno abis dan agak serem juga karena saya tahu bahwa tuntutan kehidupan saya sehari-hari pasti harus bertemu dengan banyak orang. Iya. Sebenarnya tidak hanya bertemu banyak orang juga sih Taida, lebih kepada saya harus ada berada di luar, harus berada di lapangan karena saya juga memang orang lapangan karena tidak biasa di dalam ruangan ya. Tapi benar tadi untuk protokol kesehatan itu itu tadi benar-benar dijaga sampai dengan ya kita nggak pernah tahu siapa yang terpapar di luar sana karena memang sangat riskan sekali Betul, gitu loh. betul. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya Teh Olga nih mesti kemana-mana nih mencari informasi, apalagi jadi penyiar nih, ketika mau siaran, tentunya kan nggak mungkin tuh di ruangan aja mencari informasi, yang mesti kemana-mana. Nah, persiapannya seperti apa sih Teh? Kalau jadi penyiar itu harus ngapain aja sih? Ada ritual-ritual khususnya Kayak dulu? sesajen sih, mungkin sejenis kayak saya bawa-bawa sejenis letupan-letupan, terus kayak ada bunga-bunga sama wewangian sih biasanya banyaknya kayak gitu. Sebenarnya penyiar apa dukun? Jadi gini ya, walaupun saya seorang penyiar yang tidak pernah terlihat oleh dunia luar, yang tidak tahu muka saya kayak gimana, yang cuma tahu suara saya, tapi benar-benar kalau di ruangan mau siaran itu pasti saya harus wewangian, harus berdandan Oke. gitu loh. Itu ada ini Itu ya, benar ritual, benar. Ritual. Cocok. Cocok. Jadi walaupun kami penyiar yang hanya di ruangan aja, bagi saya penampilan itu nomor satu. Gitu. walaupun harus ada siaran pagi-pagi gitu dalam kondisi baru bangun tidur dan sebagainya, tetap harus udah cantik. Enggak juga sih kalau itu. Jadi kalau saya by request klien gitu loh. Oke. Enggak, kalau siaran pagi jadi tadi ceritanya adalah gimana untuk persiapan jadi Ya. penyiar gitu kan. Ya. Penyiar itu sebenarnya adalah hobi yang dibayar. Oke. Oke, hobi yang dibayar di mana bagi semua orang-orang di luar sana yang kadang melihat bahwa penyiar itu sosoknya kayak gimana sih, nggak pernah terlihat, cuma suaranya doang, nggak tahu mukanya gimana, cantik, ganteng atau lucu atau kayak gimana. Sebenarnya yang kita jual adalah suara. Betul. Gitu lah. Untuk berikutnya ya itu terserah Anda lah ya akan menilai seperti apa. Tapi kalau persiapan kalau aku sendiri memang bukan cita-cita untuk jadi penyiar.
Hanya karena memang berawal dari hobi ngomong, hobi bercerita, hobi sharing, hobi ngedengerin orang. Karena kalau kita pengen jadi seorang pembicara yang baik, jadilah menjadi pendengar yang baik. Nah, itu Gitu. salah satu tipsnya. Betul. Kalau mau jadi pembicara yang baik, kita juga harus jadi pendengar yang baik. Betul. Karena kan gak setiap orang juga kalau mau ngedengerin kita tuh enak banget dengerin ngomong gitu ya. Ada juga yang jenuh banget sih, aduh udah pusing banget gitu ya. Tapi ada karakter yang enak untuk saya dengar loh. Oh gitu. Sebenarnya dengar, jadi pengen tidur ya. Ini bukan storytelling. Nina Bobo gitu ya. Iya, jadi ini tips nih untuk kawan pajak mungkin yang ada juga yang pengen jadi penyiar misalnya nih, tips-tipsnya apa selain harus juga menjadi pendengar yang baik, apalagi nih Olga? Wawasan ya. Wawasan tuh memang penting. Gini loh, kayak kita tidak banyak mengenal, kita tidak begitu tahu tentang banyak hal. Oke. Tapi kita cukup tahu tentang sesuatu hal yang paling tidak ketika orang nanya, kita tahu gitu loh. Walaupun mungkin tidak mendalami secara luas. Seperti contoh nih Teh Ida, terkait tentang masalah pajak. Masa iya saya seorang penyiar yang sering kali mempublikasikan, sering memutar iklannya pajak, sering dengerin tiap menit, tiap detik karena diputarnya hampir setiap jam iklan pajak. Tapi ketika saya ditanya sama warga, sama masyarakat, Olga, saya mau tahu dong kalau SPT tahunan tuh masa pajak untuk pribadi, emang kapan sih berakhirnya? Kapan ya? Gitu loh. Itu hal yang paling simpel. Karena orang lebih senang mendengarkan dibanding membaca biasanya. Betul. Ya kan, walaupun sebenarnya budaya baca itu menurut saya memang harus dilakukan, tapi sejujurnya memang saya agak kurang suka baca. Saya senangnya dengar. Ya. Saya senangnya mendengar gitu. Kalau Taida sukanya baca apa dengar? Suka baca, suka dengar. Oh, berarti orang pinter. Amin. Iya nggak sih? Gitu. Terus ya wawasan tadi kan, terus juga senang mendengarkan. Terus yang berikutnya adalah ya banyak belajar sih. Banyak belajar karena saya selalu berangkat dari dari filsafat ilmu yang saya dapat bahwa ada orang yang tahu di taunya, ada orang yang tidak tahu di ketidaktahuannya, dan saya itu adalah orang yang tidak tahu di ketidaktahuan saya. Makanya saya ingin mencari. Saya tuh nggak paham gitu. Ulangi. Ada orang yang tahu di ketahuannya. Ada orang yang tahu di taunya. Ada orang yang tahu di taunya. Ada orang yang tidak tahu di ketidaktahuannya. Ya. Oke, boleh dijelasin tuh. Nah, jadi gini. Jadi kalau filsafat ilmu mengatakan bahwa ada orang yang tahu di taunya. Saya tahu nih kalau laptop ya kalau ini tuh namanya laptop. Oke, saya tahu nih kalau ini tuh laptop, tapi saya nggak tahu, tapi saya nggak mau tahu cara untuk pengen tahu dalamannya gimana, ada aplikasi apa di dalamnya, ya cukup tahu oh ini laptop, oh ini laptopnya harganya sekian, oh ini ada Word-nya, ada Excel-nya, ada ini dan lain-lain aplikasi, tapi saya tidak ingin mendalami tentang hal itu. Nah itu berbeda lagi. Nah ada lagi dengan orang yang tidak tahu di ketidaktahuannya. Teh Ida ini apa ya? Serius, gue nggak tahu ini apa. Ini laptop Olga. Oh laptop, di dalamnya ada apa Teh? Itu yang disebut dengan tapi menggali. Jadi jadilah orang yang tidak tahu di ketidaktahuan mereka, tapi Anda justru ingin tahu lebih dalam apa isi dari laptop ini, gitu sih. Jadi mungkin lebih kayak sok tahu gitu. Itu tips banget ya kawan pajak semua. Kalau kita harus selalu punya rasa ingin tahu sebetulnya atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk menambah wawasan kita. Ketika menjadi penyiar berarti itu tipsnya salah satunya harus selalu ingin tahu, punya rasa keingintahuan yang tinggi. Betul itu. Rasa ingin tahu yang tinggi. Sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Mana sih tepuk tangannya? Nggak ada tepuk tangan ya di sini. Nah, saya juga baca loh ya kawan pajak semua kalau Teh Olga ini lulusan dari Matlaul Anwar. Iya, betul. Mantap ya. Berarti memang asli benar-benar orang Pandeglang ya. Iya. Atau gimana nih? Boleh dong cerita gimana kenapa masih dengan kondisi seperti sekarang ya, sudah mungkin wawasan sudah semakin luas, sudah punya banyak rencana, sudah jadi pengusaha, tapi kok masih tetap di Pandeglang ini gimana sih? Nah, gini. Saya sebenarnya keturunan Sunda Manado. Ya. Saya Sunda Manado. Nah, bapak saya tuh pindah tugas dari Bandung ke Banten. Karena bapak saya juga ASN ya. Bapak saya polisi dan pada saat itu pindah tugas ke Pandeglang. Tugas di Pandeglang selama kurang lebih 35 tahun seumurnya kakak saya. Kalau saya kan masih 30 ya. Jadi
Pindahlah ke Pandeglang. Nah, kita menjadi orang Pandeglang asli. baik. Jadi kalau saya ditanya asli dari mana sih, selalu bilang bahwa saya adalah asli orang Pandeglang aja. Karena kenapa? Pandeglang itu menurut saya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki kayak letak geografis yang memang bakal bikin orang betah untuk tinggal di Pandeglang. Jadi hati-hati kalau sama orang Pandeglang ya, bakal betah tinggal di Pandeglang. Oh itu Iya. kenapa bisa bikin betah itu kota Pandeglang itu? Oke. Boleh diceritain? Pandeglang itu kan kita lihat bahwa daerah pegunungan ya. Kalau secara geografis saya katakan tadi kenapa bikin betah. Jadi kayak semacam berasa di daerah pegunungan yang masih asri banget. Yang kebetulan memang Pandeglang itu tidak seperti kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Banten. Mungkin tidak seperti Serang, Cilegon, Lebak, Tangerang Selatan dan lain-lain. Pandeglang itu kita tidak punya mall. Oke, sebagai akses untuk orang nyari hiburan bahasanya. Tapi di sisi lain, Pandeglang itu adalah gudangnya untuk orang bisa rekreasi. Oh, baik. Ya nggak sih? Ya, ada apa aja memang di sana? Nah, Pandeglang itu terkenal sebagai kabupaten pariwisata. Pariwisatanya banyak juga loh. Ya, ini mungkin kawan pajak kan nggak semuanya orang sini nih. Udah banyak juga, mungkin nanti podcast katalog gue ini juga akan ditonton oleh kawan pajak dari seluruh Indonesia. Jadi boleh lah sedikit promosi tentang kota Pandeglang tuh seperti apa, ada pariwisata apa saja. Di sana tuh terpanjang untuk pantai ya. Udah pada tahu belum sih kalau misalnya di Pandeglang itu adalah kota pariwisata yang dimana memang tadi saya katakan tadi pantainya itu terpanjang di Selat Sunda ya. Baik. Kalau mungkin Teh Ida kemarin sempat dengar yang namanya Tanjung Lesung, Pulau Pucang, Pulau Bagedur. Itu di Pandeglang. Itu di Pandeglang semuanya. Dan kita juga memang kebetulan Pandeglang adalah memiliki banyak wisata termasuk wisata religi. Kenapa wisata religi? Karena wisata religi di sana itu kayak semacam tempat untuk ziarah, mengunjungi makom-makom para alim ulama gitu kan. Karena Banten tuh terkenal ya dengan wisata ziarahnya ya. Ya, wisata ziarah ya seperti itu. Luar biasa ya kawan pajak semua, memang seorang penyiar itu wawasannya sangat luas. Enggak juga sih, karena memang seorang sana jadi saya tahu paling tidak sedikit banyak Anda tahu. Walaupun sebenarnya kalau Anda tanya Olga pernah ke pantai Pucang? Coba tanya. Pernah ke Pantai Pucang? Belum. Saya hanya lihat di historinya. Sudah punya ya. At least kawan pajak semua dengan mendengarkan podcast Katalogo ini jadi tahu ternyata di Kota Pandeglang itu terkenal dengan pariwisatanya. Ya. Ada salah satunya tadi disebutkan sama Olga, tadi ada Pantai Pucang, ada pantai Tanjung Lesung, Pantai Carita. Mungkin terus juga jadi inspirasi buat kawan pajak semua. Terus di gunung-gunung Karangnya juga kalau yang suka hiking, suka jalan-jalan ke gunung yang kalau juga kuat. Seru ya, ya seperti yang Ibu kemarin datang ya ke daerah Lembur Kula di Pandeglang kalau nggak salah ya. Betul. Luar biasa sekali. Daerahnya sangat cantik sekali, pegunungannya sangat cantik, asri, bersih ya. Jadi mungkin untuk kawan pajak semua juga boleh tuh untuk jadi salah satu alternatif berwisata di tengah pandemi seperti ini karena belum terlalu ramai di sana. Makanya kita mempromosikan juga nih untuk terus datang ke sana gitu loh. Kita lama-lama duta pariwisata nih ya. Duta pajaknya kapan? Mohon maaf loh, saya dinobatkan 2019 kalau nggak salah. Sebagai duta pajak masih berlaku nggak? Oh, udah nggak berlaku kayaknya. Nggak, jadi duta pajak itu berlaku selama Olga tetap mempromosikan tentang pajak. Oh iya, dan selama saya menjadi wajib pajak dan selalu melaporkan transaksi perpajakan saya. Gitu kan maksud Anda? Betul. Sekarang justru yang saya pengen tanya, emang betul sudah jadi wajib pajak, sudah punya NPWP? Gini ya, bagi saya NPWP itu nggak jauh beda sama KTP. Itu identitas loh. Jadi selalu dibawa nih kemana-mana. Saya bawa kemana-mana. Dompet saya mana? NPWP ya, kalau ngomongin NPWP, saya ber-NPWP itu kalau nggak salah tahun 2000, saya lulus SMA tahun berapa? Coba. Gimana saya tahu ya? 2004. 2004. Punya NPWP sejak 2004. Karena pada saat itu kebetulan memang saya juga udah di radio. Ini langsung ke pertanyaan. Lanjut. Jadi
Lulus sekolah, saya langsung jadi penyiar dan pada saat itu memang perusahaan saya mewajibkan untuk menerima gaji itu kan kalau nggak salah kan Iya, harus harus menggunakan punya NPWP. Oke. Gitu loh. Untuk gaji pertama saya tuh udah langsung dipotong pajak gitu loh. Nah, saya bilang ngapain sih harus punya NPWP gitu kan? Karena mohon maaf ya untuk kawan pajak, berbicara tentang masalah pajak mungkin hal yang untuk sebagian masyarakat masih terkenal tabu atau dianggap sebelah mata. Pada saat dulu lah ya 10-15 tahun yang lalu lah. Bagi saya sendiri karena jujur tidak saya saja pada saat itu menjadi seorang penyiar, pada saat saya juga menyiarkan iklan-iklannya pajak, saya agak kurang aware. Oke, belum ini pajak apaan sih gitu ya? Kok maksa banget sih? Kenapa sih? Tahu gak sih kayak terkesan pajak tuh harus bayar pajak gitu loh. Ayo bayar pajak gitu kan. Ya kalau nggak salah mindset tuh udah pajak ini ribet banget harus bayar. Aduh males banget sih harus bayar. Padahal emang apa sih yang dirasain kalau kita bayar pajak? Iya nggak sih? Emang ada gunanya kalau kita bayar pajak gitu kan? Tapi setelah itu saya sering banyak ngobrol, yaitu tadi saya katakan banyak orang yang ngobrol dengan kita karena kita berangkat dari ketidaktahuan ya. Ketika saya merasakan ya ngapain sih harus bayar pajak, terus belum lagi kalau misalkan tiap bulan kita harus laporan, ya nggak sih? Harus laporan berjubel-jubel gitu ya. Kalau perusahaan kan harus yang laporan tiap bulan tuh, karena saya juga kebetulan waktu itu masih di admin, di admin perpajakan juga. Jadi selain jadi penyiar, saya pun jadi admin pajak. Wow. Di kantor itu. Jadi luar biasa ya, baru bekerja di kantor itu jadi admin perpajakan, jadi penyiar juga. Jadi kalau Anda tadi bilang CV saya multi talent. Iya. Jadi selain jadi penyiar, ahli pajak, gali sumur, buka jebolan ikan emas, itu saya bisa di situ. Jadi apapun palu gada, tapi nggak sampai gitu juga kan. Jungkir balik gue. Oke, balik lagi. Tentang pajak nih. Tahu nggak? Berarti sudah punya NPWP sejak 2004 sejak itu memang sudah bekerja sebagai penyiar ya. Yes, pada penyiar dan juga staff di radio. Jadi sudah punya penghasilan, kemudian diharuskan mempunyai NPWP. Yes. Lu terdaftar di mana itu? Daftarnya di mana itu? Di KPP Pandeglang. KPP Pandeglang. Oh, berarti Olga ini adalah salah satu wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Pandeglang. Oh iya, saya mau menyapa dulu untuk kakapnya ya. Selamat siang untuk Pak Ismail. Itu adalah kepala kantornya ya. Kantor pelayanan pajak Pandeglang. Betul. Ya. Kebetulan sekali kalau tidak salah kantor pelayanan pajak Pandeglang ini betul-betul berseberangan ya dengan kantor saya. Kurang lebih 5 langkah lah dari kantor. Wow. Kayak lagu dangdut, 5 langkah dari rumah. 5 langkah dari kantor maksudnya. Dari kantor ya. Ternyata memang deket banget sebetulnya secara letak pun berdekatan. Sebenarnya kita juga jadi lebih nyaman gitu untuk menyampaikan informasi-informasi perpajakan melalui radio Paranti. Betul. 105,6 hits ya. Pandeglang. Coba 105 ya. Siap ya. 1 2 3. 105,6 Paranti FM. Oh, ulangi. Oh, salah. Okay. Yuk. 1 2 3. 105,6 Paranti FM hitsnya Pandeglang. Oke, bisa saya jadi penyiar? Bisa dong. Nanti Anda yang pegang program saya namanya Klinik Pajak. Hostnya gitu. Ida Laila dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Cocok. Oke, terima kasih. Langsung saya hire Anda dan saya gaji Anda sebulan 2 miliar. Dipotong pajak penghasilan 200%. Bentar dong ini. Maaf. Wah, nanti ini malah jadi seru. Pajak penghasilan tarifnya segitu. Iya, enggak dong. Pajak penghasilan berapa, Bu? Tergantung dari penghasilannya, sampai dengan 50 juta hanya kena berapa? 2%. 5%. Oh, 5%. Saya salah. Wajar, saya orang pajak. Iya. Tapi saya hanya menyebarluaskan informasi pajak. Tapi seru ya kawan pajak. Ini Olga ini adalah penyiar di Paranti FM tadi. Nah, di Paranti FM ini Olga punya satu program bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Namanya apa, Olga? Oke, kami sudah kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak itu kurang lebih sampai dengan tahun ini itu hampir mau 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini kita membuat yang namanya Klinik Pajak Teh. Klinik Pajak. Ya. Okay. Klinik Pajak ini kita hadirkan setiap 2 minggu sekali, di mana narasumbernya itu ini yang unik banget ya. Jadi kita tuh kebetulan radio saya tuh pegang 3 kabupaten di Provinsi Banten. Kabupaten apa aja? Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Oh, 4 dong. Iya, 4 maksudnya. Berarti matematik saya salah. Iya. Siapa yang salah? Saya? Iya. Iya, maaf.
maafkan. Oke. Jadi dan selain itu juga karena kita kan sekarang udah beralih ke digital kan, udah ada streamingnya juga. Jadi sebenarnya tidak harus di area itu saja. Betul. Nah, klinik pajak selama 6 tahun ini antusiasnya luar biasa loh Teh. Iya. Masyarakat ini ya, kalau pada saat klinik pajak itu berlangsung, masyarakat banyak nih yang mendengarkan. Yes, lebih interaktif ya. Oh, Karena kita berbicaranya kayak pendengar itu kan ada pendengar aktif sama pendengar pasif. Iya. Ketika ditanya, apa sih pendengar aktif? Ya pendengar aktif itu adalah orang yang stay tune Iya. pada saat kita siaran. Baik. Oke, contoh, misalkan kita lagi siaran, ada yang interaktif kita SMS atau telepon. Perbandingannya kalau secara data statistik yang bukan data statistik, data yang kita peroleh kalau survei lah ya bahasanya. Iya, iya. Tapi bukan surveinya SN Nielsen sih, lebih ke independen aja. Jadi kayak semacam satu pendengar aktif ketika mengirimkan SMS ke kita sebagai penyiar itu sama dengan perbandingan 1 berbanding 100. Satu pendengar aktif dengan 100 pendengar pasif. Itu harus satu pendengar loh yang ikutan. Nah, berapa kali ketika ada interaktif dengan kita pada saat siaran kayak kemarin kan, kita ada kolaborasi dengan Pak Sahat ya, Pak Kabit, dengan Pak Kakap juga, terus juga dengan beberapa pejabat-pejabat di Kanwil. Itu SMS kemarin itu sampai dengan 10 sampai 15. Itu yang aktif, itu yang nanya. Itu yang by WA. Oke, nah, ada by phone itu 5 sampai 7 kemarin. Dan itu tuh waktu kita yang harusnya 1 jam, molor dong. Iya. Tadinya rencana kawan pajak klinik pajak yang kemarin itu yang terakhir ya. Harusnya jadwalnya cuma 1 jam ya. Betul. Karena mau ada program berikutnya, tapi ternyata molor sampai 2 jam ya. Yes. Karena itu tadi kita tidak bisa sebenarnya bisa aja untuk kita setir waktu, cuman kan karena kita bagian pelayanan, banyak hal orang yang ingin ditanyakan. Itu tadi karena mereka berangkat dari ketidaktahuan, yang ada adalah mindset masyarakat mengenal pajak masih awam dan dianggap bahwa memberatkan masyarakat. Iya, tabu ya. Tabu. Bahkan sampai saat ini pun masih ada ya mindset seperti itu ya. Oh, banyak. Masih ya. Banyak. Jadi kalau yang kita temukan kasus-kasus di pendengar kita, sebenarnya mereka tuh bukan nggak mau bayar pajak loh. Oh, apa dong jadinya? Jadi kayak pertanyaan gini loh. Pak, saya mau tanya dong, kalau misalkan saya untuk lapor SPT tahunan, misalkan saya harus bayar berapa sih Pak setiap tahun? Itu sebenarnya pertanyaan yang menurut saya bukan pertanyaan ya, kayak statement gitu ya. Kayak diharuskan untuk bayar pajak setiap tahun. Tapi kan ketika kita lihat lagi, Anda sebagai orang pribadi atau apa gitu kan, yang saya tahu sih ya Teh, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi kayak semacam saya harus bayar pajak berapa Bapak? Dihitung dulu, dianalisa dulu gitu kan. Ternyata loh Pak, ternyata saya bayar pajak nggak seperti itu ya gitu loh, nggak seberat itu ya, nggak sekencang itu ya, nggak semahal itu. Sebenarnya bukan masalah bayar pajaknya, tapi kita berangkat dari itu tadi saya katakan, saya baru paham loh kalau untuk ngurus SPT tahunan itu kayak gini loh, untuk bisa laporan tiap bulan tuh kayak gini loh gitu loh. Oh jadi berarti intinya adalah kita nggak ngerti. Nah, makanya harus kenalan dulu gimana kita mau cinta sama orang kalau kita tidak mengenal dia lebih dekat. Sama halnya dengan pajak, ya nggak sama tidak? Ya pajak juga kalau tidak mengenal lebih dekat apa itu pajak, kita juga bakalan nggak tahu ngapain sih gitu. Nggak mau deket-deket, nggak mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, ngapain gitu kan. Makanya ini salah satu program juga kawan pajak. Kami Direktorat Jenderal Pajak Banten juga melakukan kerjasama dengan Radio Olga ya, Radio Paranti FM tadi itu. Di sana kita ada klinik pajak 2 minggu sekali dan antusiasme masyarakat sangat besar gitu dengan program klinik pajak ini. Betul. Oke, Olga. Nah, sebenarnya Olga sendiri nih, kita balik lagi. Wajib pajak yang patuh apa bukan sih? Wow, jangan ditanya. Udah pasti saya nggak patuh. Pernah dari kantor pajak? Oke, saya termasuk yang patuh apa tidak? Karena saya orang pribadi ya. Iya, secara pribadi ya. Secara pribadi. Usaha yang dimiliki. Oh ya, dengan pribadi dan juga dengan beberapa usaha kecil-kecilan lah Teh. Karena saya tuh kalau ketika saya katakan tadi saya punya NPWP, itu adalah identitas saya. Karena kayak semacam kita tuh punya identitas baik secara pribadi maupun secara institusi ataupun organisasi. Jadi kayak semacam orang-orang ketika berkaitan dengan masalah bisnis, pajak itu nggak bisa lepas. Karena contoh saja,
Ibu melampirkan NPWP perusahaan ya, tiba-tiba ketika kita cek di laptop kita, di aplikasinya DJP online, tiba-tiba NPWP kita tuh belum laporan masa misalkan tahun sekian, dan itu jadi masalah loh. Oh, Iya nggak sih? Ya, Dan itu jadi menghambat pekerjaan kita juga. Jadi saya jadi kepikiran bahwa ya kenapa saya nggak disiplin untuk bayar pajak gitu loh. Nah saya nggak tahu ya saya adalah orang disiplin atau tidak, tapi mungkin dengan kalimat setiap saya tahun seperti lapor ya, ini, SPT. lapor. Oke, oke. Karena itu akan menjadi temuan tersendiri, temuan. Lebih kepada lampiran sih ke klien kalau misalnya mereka pengen dilampirkan untuk NPWP-nya ya, apalagi mungkin kalau untuk masalah tender gitu kan, betul. lelang-lelang kayak Semuanya gitu. harus sudah rapi ya administrasi perpajakannya harus- ya. Ya, saya pribadi pun ketika saya kan ada profesi juga. Saya Ya. profesi gak sih? Kayak MC gitu kan, moderator atau apa, biasa kalau dapat honor dipotong, Sudah dipotong sudah pajak dipotong ya. pajak dan diminta NPWP-nya juga gitu loh. Dan itu tuh kayak keren aja gitu kalau bagi saya karena saya anak milenial ya. Ya enggak sih? Ya dong. Iya ya, Saya tuh anak milenial. Jadi kalau ditanya punya NPWP nggak punya gitu. punya ya. Punya. Dan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan yang sudah lapor pajak secara rutin setiap tahun ya. Ya. Kalau gitu saya mau tanya nih, udah tahu belum sih tanggal berapa sih terakhir lapor SPT tahun? Nah, ini nih yang saya tahu. Bulannya pasti udah tahu ya, Bulan Maret tanggal Maret. 31. Kalau badan? Mantap. Badan tanggal 30 April Wah, setiap tahun. sepertinya ada orang pajak. Luar biasa. Ya, jadi kawan pajak di sini juga kita mau sekalian campaign ya untuk campaign. lapor SPT tahunan. Jangan lupa untuk orang pribadi tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan badan tanggal 30 April. 30 April. Dan ada denda loh kalau sampai lewat. Ya, jangan sampai hati-hati dapat loh. surat cinta dari kantor pajak ya. Nah, ngomong-ngomong mengingatkan- surat cinta tuh gimana tuh? Nah, udah pernah katanya dapat surat cinta. Boleh dong cerita. Kenapa sih? Kok bisa dapat surat cinta? Nah, ini yang dikatakan kalau saya ditanya tadi, Anda ada sosok orang wajib pajak yang disiplin atau tidak? Saya cukup menjawab bahwa saya lapor. Saya mengikuti aturan perpajakan karena yang saya tahu pajak itu kan suka berubah-ubah ya, peraturan Peraturannya Permenkenya dinamis, ya. betul. Peraturan Menteri Keuangannya ya. Ada peraturan menteri keuangannya, ada peraturan dirjennya. Oh, peraturan kita dirjennya nanya. juga. Ya. Nah, tapi ya itu tadi dengan adanya beberapa perubahan itu kayak kita tuh dituntut untuk ngikutin gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Kayak ngikutin untuk peraturan-peraturan yang baru dengan ketentuan-ketentuannya. Apalagi Karena kadang miss gitu ya. Iya. Ada yang baru. kadang ya. aduh saya nggak kekejar nih. Yang mana tadi ya? Jadi ibu peraturan yang baru itu bulan kayak misalnya bulan Oktober, Iya. ganti lagi ke Desember, terus ganti lagi ke Januari gitu loh. Iya. Ya sejujurnya sih mohon izin ya bapak-bapak ya ibu-ibu yang ada di Dirjen Pajak, saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya peraturan Menteri Keuangan, peraturan keuangan yang ada di Indonesia. Hanya saja memang mungkin untuk sebagian masyarakat memang mengikuti, tapi iya ya, Ya, tapi sebagian juga sebagian- masih ada yang belum. yes, apalagi mohon izin bagi yang di daerah-daerah, mungkin masyarakat yang berangkat dari ketidaktahuan mereka, ya untuk mengikuti itu sangat butuh proses yang sangat panjang. Ya, berarti perlu sosialisasi banyak. Nah, edukasi makanya kepada klinik pajak masyarakat. yang diselenggarakan oleh P2 Humas ini di radio-radio kalau nggak salah ya, Teh ya. Beberapa radio Di Provinsi Banten ini sangat membantu sekali. Ya. Oke kan pajak semua, kita mau tanya nih sama Olga, pernah merasa kebingungan nggak sih dengan peraturan perpajakan yang begitu dinamis? Gimana cara mengisi SPT? Gimana apapun lah gitu terkait perpajakan. Dan kalau pernah nih pengen tahu apa yang Olga lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Ya, bener banget Teh Ida kalau ngobrolin tentang masalah perpajakan gitu ya, apalagi mungkin menggunakan aplikasi yang baru. Karena kan sekarang ini kalau nggak salah kita udah beralih ke gitu ya. Betul sekali. Saya tuh pengalaman saya Teh Ida waktu dulu tuh ada yang disebut dengan e-faktur ya. Betul. Bener gak sih? Betul. Nah e-faktur itu bagi saya tuh kayak baru banget dan kita tuh harus dibikin apa sih namanya Evin. Ya. Terus apalagi tuh aduh saya lupa. Banyak loh. Ya banyak lah pokoknya menggunakan kayak gitu-gitu. Nah awalnya saya sempat agak ribet juga kan. Aduh saya tanya ke siapa. Kalau nggak salah kan memang ada help desk juga tuh di depan. Baik, di kantor pajak Di kantor ya maksudnya yang ya? di KPP-nya Oke. gitu. Awalnya tanya ke AR. Nah AR meneruskan ke help desk karena mungkin help desk lebih punya apa namanya
bukan kebijakan sih, lebih tahu teknis lah secara untuk yang bikin e-faktur tuh kayak gimana. Nah akhirnya kita mempelajari nih, terusan kita mencoba untuk tanya banyak tentang apa itu e-faktur, terus kayak e-filing gitu kan, dan lain-lain. Nah di sela-sela saya mempelajari itu memang sih awalnya agak ribet. Karena memang berkaitannya dengan masalah digital. Jadi emang bukan suatu hal yang mudah juga ya untuk kita mengenal digitalisasi saat ini. Khususnya mungkin kalau kita dituntut untuk beralih mindsetnya yang tadinya manual jadi digital. Gitu nggak mudah juga. Nah saya tanyanya pertama dari AR ke helpdesk, terus saya konsultasi dengan KPP terus-terusan. Sampai pada akhirnya saya pun jadi AR dari teman-teman radio saya. Wow. Percaya tidak Anda? Jadi karena paham betul terkait pembuatan e-faktur. Enggak betul banget sih. Banyak salahnya. Cuman kayak jadi tempat bertanya ya. Karena jadi tahu kalau Olga itu suka datang ke kantor pajak untuk bertanya hal yang sama. Betul. Gitu ya. Dulu faktur pajak itu sempat viral gara-gara ada beberapa perusahaan yang memalsukan atau ada oknum-oknum, ada oknum-oknum yang memalsukan faktur pajak, dan akhirnya kan dibuat e-faktur tuh. Nah itu teman-teman aku tuh pada datang ke radio, ada yang telepon, katanya lu kemarin kan suka ngobrol sama orang pajak tuh, katanya gitu kan. Kayaknya lu banyak tahu deh tentang gimana caranya bikin faktur. Ya kan lu bisa kan? Iya gue bisa gitu kan. Padahal dalam hati saya pun nanya, dan itu tuh bukan kita dituntut untuk tahu, tapi Anda paham gimana sih cara untuk buat e-faktur, dan itu juga nggak mudah, Teida. Jadi ketika saya ngejelasin ke teman-teman, tolong dong mintain gimana caranya bikin e-faktur, ya lu datang dong ke KPP-nya. Karena kebetulan Teida radio itu punya perkumpulan. Namanya Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Provinsi Banten. Cucok Keseringan dengar di radio tuh kalau misalnya pas berita ya dari PRSSNI gitu kan, kalau ada dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Gitu. Di Pandeglang pun ada ya PRSSNI. Jadi kita tuh Provinsi Banten tergabung ada 28 anggota. Yang tersebar di Provinsi Banten. Nah itulah perkumpulan saya yang nanya, karena mereka pun ketika ditanya mau bayar iklan, ya nggak sih, kayak klien-klien yang karena kita PKP ya gitu kan, kita dituntut untuk memungut pajak klien kita juga, dan mereka minta, Mas sekarang udah bukan e-faktur yang ditulis ketik-ketik gitu lagi katanya. Udah nggak boleh ya. Dan maka di situ loh, jadi kayak saya nyari sumber dari orang pajak, terus saya menyebarluaskan juga ke teman-teman, dan teman-teman juga kita ada masyarakat mau nanya tahu, walaupun kadang-kadang jawabannya nggak benar juga sih. Nah kalau lagi bingung nih ditanya sama teman-teman atau ada dari audiens di radio bertanya tentang pajak, dan Olga kebingungan nih, terus menghubungi siapa tuh? Pengen dapat jawaban instan nih, cepet nih ada yang nanya gitu. Terus harus gimana? Aku sih jujur, aku AR pribadi. AR pribadi. AR pribadi aku. Nih, AR-nya kooperatif, ramah, atau seperti apa yang dirasakan selama ini? Kita harus merubah dulu mindset masyarakat terkait pajak. Karena mohon izin juga Bapak Ibu, yang ada di pikiran oleh masyarakat adalah pajak itu kaku. Dulu ya. Pajak itu terkesan memaksa dulu. Pajak itu harus gitu, wajib. Jadi ketika kita mau datang ke kantor pajak itu kadang suka gemeter duluan gitu kan. Takut duluan gitu ya. Takut banget sih sama petugas pajak gitu. Takut diapain. Suruh bayar on the spot gitu. Padahal kan kantor pajak itu bukan buat bayar pajak, tapi lapor pajak. Karena kalau bayar pajak tuh kebang ya. Ih bener gak sih? Betul sekali. Kalau enggak bisa juga tuh pakai aplikasi itu, namanya apa? Ya bisa pakai e-banking, bisa ke ATM, bisa datang ke bank, bisa ke pos. Bisa juga mungkin nanti kita kerjasama dengan kalau bank-bank itu di daerah, mungkin mereka nggak bisa sampai ke daerah yang agak terpencil misalnya, nanti ada PPOB ya, apa sih namanya tuh, payment apa sih, ada orang-orang yang punya usaha untuk bayar rekening listrik misalnya kayak gitu. Nah pajak juga nanti akan bekerja sama dengan yang seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu jauh ke kantor pajak atau ke bank atau ke kota gitu untuk bayar pajak. Mereka cukup datang ke kayak konter-konter kecil gitu yang dipunya oleh masyarakat. Kayaknya downline, apa sih downline ya kalau bahasanya itu ya kayak kepanjangan tangannya juga biar nggak usah harus ke jauh gitu loh. Iya, jadi memudahkan lah intinya. Kalau dulu mungkin ya sulit ya untuk bayar pajak, udah ngitungnya susah, bayarnya susah ya. Tapi
Beda ya, Olga ya, dulu pajak dulu sama sekarang. Jauh banget. Jauh banget. Karena sekarang itu saya bilang tadi dari ramah tamahnya. Karena kenapa sih Olga harus memilih AR kamu untuk ketika ada masalah, bahkan mungkin masalah keluarga pun saya ke AR. Masalah pribadi maksudnya, mohon maaf ya, AR saya siapa ya tahun ini ya, ganti lagi nih kayaknya ya. Oke, kenapa harus ke AR? Karena AR juga memberikan solusi. Intinya adalah dulu saya sempat deg-degan, saya katakan tadi ketika datang ke kantor pajak tuh saya harus nanya siapa. Tapi karena pajak pun kalaupun tiap bulan tuh kadang suka ngasih surat himbauan. Himbauan loh, bukan STP. Mengingatkan. Jadi saya ketahuan tuh siapa AR saya, siapa yang harus saya hubungin. Yang pada akhirnya pikiran saya malah tertuju kepada ketika saya ada masalah, ketika saya ada case, ketika saya ada suatu hal yang saya pahamin, AR saya lah yang akan saya hubungi pertama. Sulit nggak menghubungi AR-nya? Tidak, karena pertama kita menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi baik itu punya nomor teleponnya? Punya dong. Mantap. Tapi nggak tahu kalau tahun ini dikasih nomor HP-nya lagi nggak ya? Berarti terus kedua, AR-nya berganti-ganti maksudnya? Kalau itu kan tergantung, kalau nggak salah tergantung dari. Tapi pas ada ganti AR lagi gitu, sama ramahnya, sama informatifnya, sama. Dan lebih apa ya, lebih aware aja ke kita. Karena kalau berbicara ke pelayanan, satu hal yang memang kita inginkan sebagai masyarakat, kita nggak usah muluk-muluk harus terlalu gimana. Yang penting senyum, sapa, santun. 3S itu aja sih. Senyum, sapa, santun. Apalagi untuk di daerah, mohon maaf, mungkin di daerah-daerah lah ya, yang mereka kadang mengedepankan sopan santun itu tadi, yang kadang segan juga, apalagi kalau mungkin berhadapannya yang pertamanya cemberut aja, kan gak lucu juga ya kalau cuma gini-gini. Kenapa sih kayaknya banyak utang bukan banget. Bukan kantor pelayanan kalau gitu bukan, namanya. Iya makanya. Tapi kalau aku merasakan ini selama di KPP Pratama Pandeglang, khususnya bagi saya pribadi, saya sangat senang banget dengan adanya pelayanan, termasuk dari AR yang selalu mengingatkan. Olga, SPT tahunannya jangan lupa ya untuk tahun ini. Terus udah laporan. Dapat pesan-pesan cinta. Betul. Seperti itu ya. Lebih kepada surat cintanya sih. jadi netizen tuh jadi kayak surat cinta yang saya maksud itulah kita dihimbau oleh AR, oleh pajak, khawatir apa yang sudah kita bayarkan ke negara mungkin ada lebihnya. Iya enggak sih? Sehingga dikonfirmasi lah sama negara bahwa iya enggak sih Taida? Siapa tahu pajak yang kita bayarkan ke negara berlebih gitu kan, itu bisa dikonfirmasikan gitu. Nah itulah yang saya sebut dengan surat cinta, jadi meminta konfirmasi ke kami. Dan itu saya dituntun banget, ataupun mungkin ada surat tagihan pajak yang kurang, saya malah dipermudah. Jadi nggak harus jebret. Bagus ya, jadi pelayanan di kantor pajak sekarang sudah relatif bagus ya. Bagus banget dan mudah-mudah. Catat ya, di kantor pajak sekarang hampir di seluruh Indonesia itu. Itu kenapa ya? Banyak sekali generasi milenial. Oh, jadi seger ya kalau masuk ruangan itu ya. Jadi fresh from the campus. Iya, masih gitu. Pintar-pintar. Smart. Ya, smart, bisa menjelaskan atau menjawab semua permasalahan-permasalahan yang masyarakat. Itu sih penting. Ya. Penting sih itu intinya. Gitu. Kalau masukannya nih, tadi kan kantor pajak sudah bagus, pelayanan bagus. Masukannya sendiri nih buat kantor pajak, nggak cuma KPP Pandeglang mungkin ya, untuk seluruh kantor pajak yang ada di Indonesia nih, kira-kira apa sih masukannya buat kebaikan kami ke depannya? Masukannya sih sebenarnya nggak begitu, kalau gini loh, kita kembali lagi, pemahaman terkait perpajakan itu tidak semudah kita memberitahu orang bahwa ayo bayar pajak. Yang ada di pikiran masyarakat adalah selalu negatif. Karena mereka menilai bahwa untuk apa sih kita bayar pajak? Jadi intinya balik lagi bahwa memahami arti pajak itu dulu deh. Dan itu pun tidak mudah kan Taida bagi P2 Humas untuk bisa masuk ke cara berpikir kami sebagai masyarakat bahwa untuk statement bayar pajak aja lah, bayar pajak itu kayaknya negatif. Karena mereka tidak bisa, belum menyadari secara langsung apa sih kontribusi pajak untuk kalau saya bayar. Kalau Olga sendiri tahu nggak sih kontribusi pajak? Kalau misalnya bayar tuh manfaatnya apa sih? Nah, jadi kalau masukan saya sih intinya pendekatan secara emosional dulu deh dengan masyarakat. Persuasif ya? Yes, masukannya kayak gitu.
Karena ketika orang sudah aware, ketika orang sudah trust gitu kan, nggak usah disuruh bayar pajak aja juga udah pengen bayar pajak bawaannya. Gitu nggak sih? Ya, iya betul. Ya. Jadi kalau sudah paham betul bahwa ini sangat bermanfaat buat mereka, otomatis tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, tanpa harus dihimbau, dengan sendirinya kawan pajak akan langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya. Betul. Gitu ya. Nih contoh, mohon maaf, kita punya penghasilan setiap bulan. Mungkin bagi setiap orang, khususnya mungkin bagi masyarakat yang biasa bersedekah, jadi kayak bayar pajak tuh bagi saya tuh kayak sedekah gitu loh. Yang kita kita bayar bayar pajak, dirasakannya memang tidak pada saat itu. Jadi sama kayak kita punya penghasilan, kita mungkin bersedekah ke orang, kan nggak kerasa pada saat itu juga. Itu artinya kayak semacam ya jadikanlah bayar pajak ini sebagai kebutuhan Anda yang tidak akan Anda rasakan pada saat itu juga. Tapi entah itu kapan, kapan, dengan siapa, kita tidak pernah tahu bahwa pertolongan ketika kita membantu sesama manusia kan bahasanya seperti itu ya. Maka akan ada timbal balik, sama halnya seperti pajak yang saya tahu sih. Kayak mungkin anak saya bersekolah di sekolah negeri, saya nggak usah bayar iuran SPP-nya. Karena itu sudah ditanggung oleh pajak. Gitu nggak sih ya? Itu kan nggak sadar bahwa pertolongan itu. 20% dari anggaran pemerintah itu dialokasikan untuk pendidikan. Jadi kawan-kawan pajak yang punya anak sekolah mulai SD, SMP, SMA negeri, semuanya itu sudah di cover oleh pajak untuk SPP-nya. Itu sangat terasa sekali ya, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah. Kemudian jalan, tahu gak? Iya benar-benar. Jalan itu kita rasakan, jalan pembangunan jalan mulus, jalan kita mau kemana aja tuh jalan-jalan tuh sudah bagus gitu kan? Mau denger saya nyanyi nggak? Denger saya nyanyi? Boleh. Mau nyanyi apa? Boleh. Dan lihat pembangunan di negeri ini tak mungkin berdiri dengan begitu saja. Jadi gini, membayar pajak, bukti kepedulian kita terhadap sesama gitu. Mau tahu penciptanya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma dengar iklannya di radio doang. Nah, itu jinglenya pajak ya, kawan pajak semua sampai hafal karena dia hampir setiap jam mendengarkan. Sampai bosen. Iklan pajak. Sampai liriknya saya lupa lagi. Mantap. Kita minta closing statementnya nih dari Olga terkait pajak, terkait kesan-pesan yang tentang pajak dan apapun lah untuk menutup sesi kita pada siang hari ini. Saya nggak muluk-muluk. Pajak adalah kontribusi wajib yang ya diharuskan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan pajak inilah pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin tinggi, termasuk juga dari penghidupan yang layak juga akan akan kita rasakan. Memang tidak pernah kita tahu seperti apa sih pajak itu bentuknya ketika kita membayar, namun Anda mungkin secara tidak sadar dari hal yang tadi sudah disebutkan itu, itulah kontribusi yang Anda berikan, kontribusi yang diberikan oleh pajak kepada negara karena dari masyarakat untuk masyarakat. Pesan untuk DJP, terus memunculkan inovasi-inovasi baru karena ternyata zaman sudah berubah, lain dulu lain sekarang. Yang dulu biarkanlah berlalu, tapi kita ada sekarang di kehidupan yang nyata, di kehidupan yang saat ini harus kita jalani. Dengan era digital saat ini, justru ini memudahkan kita, khususnya saya sebagai wajib pajak, sangat mengapresiasi dengan adanya terobosan-terobosan yang terjadi saat ini. Karena itu tadi nampaknya pajak pun mengikuti zamannya untuk orang mau apa. Gitu loh, mau apa. Jadi bukan bukan lagi intervensi terhadap wajib pajak, justru wajib pajak yang yuk lo mau apa, gua ladenin. Gitu. Tapi itu luar biasa sekali. Tapi intinya thank you so much untuk Direktur Jenderal Pajak yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kami sebagai warga masyarakat, dan mohon dukung kami juga. Support kami juga, support sistemnya adalah terus mensosialisasikan karena kami berangkat dari orang yang tidak tahu di ketidaktahuan saya. Wow, luar biasa. Closing statement yang sangat luar biasa. Demikian tadi bincang santai kita pada podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Terima kasih atas kesediaan Olga untuk sharing. Sama-sama. Curhat juga ya, dan dialog serunya pada hari ini. Tapi tadi nggak ada sedihnya loh. Harusnya tadi ada sedihnya. Kalau curhat
gitu harus ternyata gitu. curhat-curhatnya itu cuma nampung curhatnya dari teman-teman. Iya, teman-teman dari gitu. Ya. Terima kasih itu banyak cerita dan masukan buat DJP. Mudah-mudahan ini menjadi masukan sangat penting dan bisa membuat DJP jadi lebih maju. Pasti. Terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang telah mendengar dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Untuk obrolan seru serta tips-tips perpajakan lainnya, atau jika kawan pajak ingin menghubungi kami, silahkan follow IG Kanwil DJP Banten dan Twitternya di @pajakdjpbanten, serta Facebook dan YouTube channel kami di @kanwildjpbanten. Saya Ida Laila, host podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Olga. Thank you sekali lagi. Pajak semua. Ya, dan terima kasih di podcast kali ini bareng Direktur Jenderal Pajak di Katalog Gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.